Markas Bersama As-Sunnah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ikhwani fillah, para sahabat relawan, para asatidzah dan para panitia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita memuji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di tempat ini. Pertemuan yang tentu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang tidak ada kita harapkan kecuali semata-mata dalam rangka kita menghadirkan cinta kepada sesama, cinta kepada sesama kaum muslimin, cinta kepada sesama ahlus sunnah, dan cinta kepada sesama relawan, dan yang mendasarinya adalah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sore hari ini kita memulai kegiatan daurah relawan Markas Bersama As-Sunnah pada kali kedua. Setelah kali pertama kita juga laksanakan di sekitar tempat ini, kemudian pada kali kedua kita laksanakan di tempat ini, dan beberapa asatidzah alhamdulillah menemani kita menghadiri acara ini. Bahkan beberapa di antaranya adalah asatidzah yang sangat sibuk dengan kegiatannya. Beliau Ustaz Mubarak Muallim, beliau Ustaz Syafiq Basalama, beliau Ustaz Musyafa, dan beliau Ustaz Fauzi, Ustaz Abu Qatadah, dan yang lainnya. Maka ini adalah kesempatan berharga untuk masing-masing kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Acara yang kita gagas ini paling tidak ada beberapa faedah yang akan kita raih. Faedah yang pertama, bahwa dengan kita berkumpul ini kita bisa menyambung tali persaudaraan lebih erat dari sebelumnya. Dan ketika tali persaudaraan itu kita hadirkan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjanjikan akan menjadi sebab dibukakan untuk kita pintu-pintu rezeki dan dipanjangkan untuk kita umur kita. Maka bergembiralah
kepada janji baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan seringnya kita menyambung tali silaturahim, maka dipastikan rezeki kita akan bertambah dan umur kita juga insya Allah bertambah. Sebagaimana faedah yang kedua dengan kita hadir dalam acara seperti ini, maka masing-masing kita akan ada ta'aruf, saling mengenal, saling mengetahui siapa sahabat, siapa kawan. Saya pernah hadir dalam kajian Ustaz Syafiq Basalama, ketika itu tempatnya di Borneo. Ketika beliau mau memulai kajian, beliau janjikan kepada yang hadir, siapa yang telah kenal kepada kawan di depannya, di belakangnya, di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, akan saya berikan hadiah. Dan ternyata dari sekitar 300 yang hadir, tidak satu pun yang mengenalnya. Dan saya khawatir yang hadir 600 ini juga tidak saling mengenal. Ustaz kurang dekat, Ustaz. Dan saya khawatir yang hadir kurang lebih 600 ini juga tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Lagi di India. Padahal pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Maka bagaimana kita bisa menghadirkan sayang kalau kenal saja kita tidak? Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan berita ancaman kepada kita dan sekaligus berita gembira jika kita bisa melaksanakannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salama bainakum. Tidak akan kamu masuk surga kecuali kamu beriman, maka kunci surga adalah iman. Dan tidak akan kamu beriman dengan baik kecuali kamu saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu perkara yang ringan, yang gampang, yang jika engkau laksanakan akan menjadi sebab terjadinya cinta di antara kamu. Dan ketika para sahabat bertanya, apa itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Dan tentu tidak mungkin kita memberikan salam kepada yang lain kecuali karena kita mengenalnya. Maka di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan diciptakannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ragam bahasa, ragam tempat mereka datang, ragam kabilah, semuanya adalah lita'arafu, agar supaya masing-masing mereka saling kenal mengenal. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, kawan-kawan dari ujung Papua sana sampai ujung Aceh, sampai kepada ujung Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ND juga hadir, dan Ambon juga hadir, dan kemudian Aceh juga hadir, dan Ambon juga hadir, bahkan yang dari Papua juga hadir, tapi kelahiran Yogyakarta. Kelahiran Yogyakarta, tapi beliau sepertinya punya dua cabang. Cabang yang satu di Papua sana dan cabang yang satu di Jogja. Dan silakan ditiru kalau ingin mendapatkan pahala. 6. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka pertemuan yang singkat ini selama 3 hari ini, jadikan kesempatan ini untuk kita saling kenal mengenal. Dan dari sana kita akan saling sayang menyayangi,
dan dari sana kita akan terus melanjutkan persahabatan ini. Sungguh pun acara yang sudah kita rencanakan ini selesai pada hari Ahad besok. Barangkali itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.